Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Opal Putra Channel. Kali ini saya berada di Gunung Mijil, tepatnya di Dusun Gandekan, Sari, Pajangan, Kabupaten Bogor, daerah Istimewa Yogyakarta. Halo kabar kalian, gimana sahabat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Gunung Mijil merupakan tempat pertama pertempuran atau petilasan dari pangeran di Ponorogo. Sahabat, saya mau menuju ke atas bukit yang ada di belakang saya. Ikuti ya sahabat ya. Oke sahabat, ini merupakan tangga menuju puncak dari Gunung Mijil berbatu ya sahabat. Ini merupakan patung replika dari Pangeran Diponegoro, sedangkan kayu yang roboh itu merupakan petunjuk sebenarnya, tapi keadaannya sudah rusak, sudah digantikan dengan petunjuk yang dari besi. Di sini kita bisa melihat ada tulisan petilasan Diponegoro, panggung kecil Diponegoro, ada mini zoo, kolam renang, dan juga ada fasilitas-fasilitas lain, ada gardu pandang, kantongan titir dan sebagainya. Ini kalau kita melihat patungnya Diponegoro, kalau kudanya mirip ya sahabat, tapi kalau untuk wajahnya tidak sama kayaknya. Oke, kita menuju ke atas. Ini agak kotor sahabat. Jadi sebetulnya objek wisata Gunung Mijil ini baru dibuka tahun 2019, dan saat itu langsung meledak rame booming. Tapi sekarang mulai sepi karena banyak ditinggalkan oleh para pengunjung. Nggak tahu kenapa. Biasanya seperti itu, kalau ke tempat-tempat sejarah peminatnya biasanya berkurang atau sedikit sahabat, terutama generasi muda. Mungkin enggan untuk belajar sejarah atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, ini menuju puncaknya. Gunung Mijil digunakan untuk para telik sandi atau mata-mata dari pasukan Pangeran Diponegoro untuk memantau pergerakan dari pasukan Belanda yang akan menyerang atau mencari Pangeran Diponegoro pada saat itu. Dari sini segala informasi yang berkaitan dengan kedatangan pasukan Belanda diberitahukan kepada pasukan-pasukan yang lain, yaitu melalui kentongan atau disebut juga dengan kentongan titir, untuk memberitahu kondisi saat itu sahabat. Ini jalannya agak berbatu, kalau hujan di sini kelihatan licin sahabat, karena ini ada cadasnya gitu. Nah, ini dari tempat inilah para telik sandi mengirimkan kabar kalau misalnya ada pasukan Belanda atau apapun itu. Nah, dengan kentongan ini disebutnya dengan kentongan titir. Kentongan titir ini dipukul terus akhirnya memberitahu kepada masyarakat sekitar, terutama kepada Pangeran Diponegoro, bahwa Belanda sudah mendekat. Dan masyarakat di sini beserta pejuang-pejuang pasukan Pangeran Diponegoro mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan dari pasukan Belanda tersebut. Kentongan titir seperti inilah bentuknya. Saya tidak tahu ini asli zaman dulu atau ini hanya replika buatan zaman sekarang. Inilah puncak Gunung Mijil, yaitu tempat yang paling bersejarah sebenarnya, yaitu tempat pertama pertempuran Pangeran Diponegoro bersama Pangeran Mangkubumi melawan penjajahan Belanda. Di tempat inilah perang pertama Pangeran Diponegoro menurut literatur Babat Tanah Jawa. Di tempat ini Pangeran Diponegoro melakukan pertempuran. Dari atas bukit inilah beliau memantau pertempuran yang ada di sini. Pada saat itu Pangeran Diponegoro mengalami kemenangan, walaupun harus ditebus dengan ratusan pejuang meninggal di tempat ini. Dewi Gumi merupakan istilah dari Jawa. Dewi yaitu wanita terhormat, sedangkan Gumi dari akronim Gunung Mijil. Kenapa tempat ini disebut dengan Dewi Gumi? Karena di tempat inilah banyak sekali pasukan wanita yang gugur, yaitu sekitar 800 orang. Kenapa sampai sebanyak itu untuk pasukan wanitanya? Karena pada waktu itu para wanita menyamar sebagai pasukan pria untuk ikut berperang melawan penjajahan Belanda. Hanya bersenjatakan alat tradisional sahabat, yaitu tombak, bambu runcing, ketepel, pelintang kalau orang Jawa nyebutnya, melawan senapan yang udah bermesin.
Tapi pada saat itu Pangeran Diponegoro beserta pasukannya mengalami kemenangan, walaupun harus dibayar dengan ratusan nyawa, terutama dari pasukan perempuan yang menyamar sebagai pasukan pria. Dari tempat inilah biasanya Telek Sandi memberikan informasi kepada pasukan Pangeran Diponegoro yang berada di Gua Selarong. Sebagai informasi, Gua Selarong dari Gunung Mijil ini tidak terlalu jauh sahabat, yaitu hanya sekitar 2 km untuk menuju Gua Selarong. Jadi Gua Selarong digunakan untuk markasnya. Di Gua Selarong lah Pangeran Diponegoro beserta pasukannya bersembunyi dan mengatur strategi untuk berperang melawan Belanda. Jadi kalau di Gua Selarong tidak digunakan untuk berperang, tapi digunakan untuk bersembunyi dan mengatur strategi berperang melawan Belanda. Pangeran Diponegoro menempati Gua Selarong yaitu sekitar tahun 1825 sampai 1830. Saat itu Gua Selarong digunakan markas untuk memimpin perang Jawa yang terjadi hampir selama 5 tahun melawan pemerintahan Belanda pada saat itu sahabat. Jadi itu informasinya antara Gua Selarong dan Gunung Mijil. Jadi Gunung Mijil merupakan tempat untuk berperang, kalau Gua Selarong adalah tempat untuk markasnya, mengatur strategi. Oke sahabat Topal Putra Channel dimanapun berada, demikian penelusuran saya di Gunung Mijil, dimana tempat ini merupakan dulunya tempat pertempuran antara Pangeran Diponegoro dibantu dengan Pangeran Mangkubumi melawan penjajahan Belanda. Ini adalah tempat dimana perang pertama antara Pangeran Diponegoro dengan penjajahan Belanda pada waktu itu sekitar tahun 1823. Oke sahabat, jangan lupakan sejarah. Yang jelas mangsa ini berawal dari sejarah. Sampai bertemu di penelusuran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.